نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حجة الإسلام الشيخ أبو حامد محمد بن محمد Al-Ghazali. Berkata Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menceritakan tentang apa yang pernah dikatakan oleh seorang ulama besar yang bernama Ibrahim ibnu Adham. Hujjatul Islam berkata, wa qala Ibrahim ibnu Adham, dan Ibrahim bin Adham berkata, qad hujibat qulubuna bi thalathati a'dhayatin. Hati kita ini terhalang dengan 3 selubung. Fala yukshafu lil 'abdi al-yaqin hatta turfa'u hadhihi al-hujub. Maka keimanan seseorang tidak akan menjadi mantap, tidak akan menjadi jelas apabila 3 selubung tersebut tidak diangkat hijabnya oleh Allah. Ketiga selubung yang menjadi hijab bagi hati seorang hamba tersebut adalah al-farah bil mawjud, yaitu senangnya hati ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Wal huzn bil mafqud, dan sedihnya hati kita ketika kita kehilangan apa yang kita sukai. Was surur bil madhi, dan senangnya hati kita ketika kita dipuji. Mengapa demikian? Fa idza farahta bil mawjud, ketika kita merasa bahagia, merasa gembira dengan mendapatkan apa yang kita inginkan, fa anta haris, maka lama-kelamaan apabila hal ini tidak kita antisipasi, kita akan menjadi orang yang selalu mengharapkan apa yang kita inginkan tersebut akan ada selalu. Sehingga apabila kita kehilangan apa yang kita inginkan tersebut, maka hati kita menjadi gundah gulana, sehingga sedikit pun konsentrasi kita untuk beribadah, konsentrasi kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik, konsentrasi kita untuk memberikan karya yang terbaik akan hilang. Wa idza hazanta 'ala al-mafqud fa anta sakhid, dan apabila kita sedih dan terus berulang-ulang selalu sedih ketika kita kehilangan apa yang kita sukai, maka lama-kelamaan kita akan menjadi pemarah. Kita akan melupakan keadilan Tuhan. Kita akan melupakan kasih sayang Allah.
Karena yang kita ingat hanya apa yang hilang dari yang kita inginkan saja. Was-sakhit mu'adzab. Dan seorang pemarah hanya dengan kemarahannya itu saja, berarti hanya dengan kemarahan itu saja dia berarti sudah disiksa oleh Allah. Jadi siksa yang diberikan oleh Allah tidak hanya di akhirat saja, tetapi juga bisa di dunia. Siksa di dunia tidak hanya berupa kemalangan saja, tetapi perangai yang buruk, perangai yang suka marah, itu juga merupakan siksa dunia. Wa idza sararta bil madhi fa anta mu'jib. Dan ketika kita selalu bahagia ketika dipuji, maka kita akan menjadi orang yang lemah. Maka kita akan menjadi orang yang selalu mengharapkan pujian orang lain. Dan ketika kita tidak mendapatkan pujian orang lain, kita tidak akan melakukan apa-apa. Kita tidak akan mau mencetak sejarah dari karya kita. Kita tidak akan memberikan pelayanan yang terbaik. Karena apa? Karena kita tidak dipuji atas hasil karya kita. Oleh karena itu, wa idza sarrata bil madhi fa anta mu'jib. Ketika kita merasa selalu bahagia ketika kita dipuji, maka saat itu juga kita menjadi orang yang ujub. Wal ujub yuhbitul amal. Dan ujub itu membatalkan amal kita. Tidak hanya amal akhirat saja, tetapi juga amal dunia. Banyak orang yang ketika dia tidak dipuji, ketika dia tidak diapresiasi, ketika dia tidak diberi penghargaan atas hasil karyanya, maka kemudian dia tidak bersemangat lagi untuk memberikan karya yang terbaik. Dan ini adalah musibah yang terbesar. Oleh karena itu, ma'asyarul hadirin, sebenarnya tasawuf yang diusung oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali bukanlah tasawuf yang menjauhi dunia. Justru tasawuf yang berusaha membangun dunia dengan semangat-semangat profitik, dengan semangat-semangat spiritual. Dan justru dengan semangat-semangat profitik dan semangat-semangat spiritual inilah keinginan untuk membangun peradaban dunia menjadi lebih kokoh dan menjadi lebih kekal. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.